Semuanya dibalik dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, hadis yang dinyatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa di akhir zaman akan bermunculan Ruwaibidah. Ruwaibidah itu kapan munculnya? Rasulullah menerangkan ketika penguasa yang sedang berkuasa tukang dusta dan tidak amanah, sementara orang-orang yang amanah, yang jujur dikatakan inilah orang-orang yang berbahaya dan inilah orang-orang yang wajib disingkirkan. Bertanya para sahabat, qalu wa marwaibidah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Apa kata Rasulullah SAW? Al-fuwaisik. Al-fuwaisik itu adalah bentuk tasghir daripada fasik. Al-fuwaisik yatakallamu, orang-orang fasik yang rendahan, mereka berbicara tentang perkara-perkara umum. Ini paling pas kalau disebut dengan para buzzer. Buzzer, siapa buzzer? Orang-orang yang disewa untuk memutarbalik keadaan dalam rangka mendukung kebatilan, kebohongan, kedustaan rezim yang berkuasa. Itu buzzer. Wahai Bapak Ibu, mereka ini adalah al-fuwaisik. Kalau Nabi mengistilahkan mereka adalah ruwaibidah. Dan di akhir zaman, qabla khurujud dajjal, sebelum dajjal muncul ke tengah-tengah manusia, kalian akan menyaksikan para ruwaibidah berbicara di mana-mana. Dia mendukung pihak istana, membela pihak istana, apapun dari pihak istana pokoknya benar semuanya. Lalu orang-orang yang menentang kebijakan pihak istana dibuli, akan dihabisi, akan difitnah dan sebagainya. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, buka firman Allah Subhanahu wa taala tentang rezim berikut ini, rezim Firaun ini. Lihat surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 52, ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pergilah hai Musa di malam hari. Ini puncak makar Fir'aun ya. Musa mencari waktu yang tepat, membawa seluruh Bani Israel yang sudah ada di puncak penekanan, udah habis-habisan ditekan. Hai Musa, di malam hari mengendap-endap, keluarlah dari negeri ini, bawa seluruh kaum dan bangsa yang beriman kepadamu, Bani Israel. Ribuan yang keluar. Rakyat biasa Pak, banyak emak-emak, ada ibu-ibu muda yang hamil, ada anak-anak, banyak yang gaek-gaek, kakek-kakek, dan tidak sedikit juga yang sedang sakit. Dengan perbekalan ala kadarnya, bawa semuanya, pergilah, keluarlah. Kamu pasti tetap akan dikejar ya Musa. Jadi Allah sudah memberikan gambaran ya, bahwa kamu keluar ini, kamu akan cepat diketahui dan akan diburu oleh mereka. Keluar, walaupun nanti kamu pasti dikejar. Urusan bagaimana nanti ujungnya itu urusan saya. Yang penting kamu keluar hai Musa. Dan Musa sami'na wa ata'na. Bani Israel nggak tahu nih mau dibawa kemana. Pokoknya memang mereka sudah sepakat akan ikut dengan Nabi Musa karena sudah nggak sanggup lagi dalam tekanan kekuasaan maha zalim Fir'aun ini. Akhirnya mereka ngikut. Yang pada akhirnya mereka ingin menyalahkan Nabi Musa loh ya. Tapi kita fokus. Fir'aun Allah berfirman, kamu tetap akan diburu oleh Fir'aun. Lanjut. Baik. Fir'aun mengirimkan sebanyak-banyaknya orang. Pada akhirnya Fir'aun juga menghimpun sebanyak-banyaknya kekuatan. Dalam beberapa riwayat sampai jutaan tentara, ya, tentaranya pribadi, menteri-menterinya dibawa, bahkan dia pun ikut ngejar.
Yang dikejar siapa? Nabi Musa dengan Bani Israel, orang-orang rakyat jelata yang nggak punya apa-apa. Yang ngejar siapa? Sebuah kekuasaan yang besar. Yang dikejar siapa? Musa dan orang-orang rakyat jelata. Terlalu berlebihan itu. Dan dibawa semua kuda-kuda perangnya, dibawa semua persenjataannya, dibawa semua ngejar. Keterlaluan itu. Kalau dikatakan ini rezim paniknya, ini paling cocok, Pak. Rezim panik, hanya ngejar seorang yang dituduh sebagai buronan karena dia beriman kepada Nabi Musa. Ngepungnya nggak karu-karuan, senjata lengkap, semuanya lengkap, segala macam lengkap. Ya Allah, yang dituduh sebagai orang biasa yang nggak punya apa-apa. Sampai-sampai Fir'aun pun ikut memburu dan mengejar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lanjut apa kata mereka? Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Sedikit, pengikutnya cuma sedikit. Ternyata banyaknya enggak ketulungan. Ya. Innaha lasyirzimatun qalilun. Fir'aun itu menganggap pembawa payung bendera dan payung bendera kebenaran ini jumlahnya enggak banyak. Padahal demi Allah, perindu dan pencinta kebenaran itu, apalagi di akhir zaman, semakin banyak. Cuma mereka memang di puncak ketertindasan. Tapi mereka menganggap sedikit. Ya karena mereka yang kuat, mereka yang hebat, senjata mereka sebagai ada. Kita dianggap kecil, dianggap lemah. Memang kita lemah, tapi Allah Maha Kuat. Kita tidak berdaya sekarang ini. Mereka bantai suka hati mereka. Mereka habisin kita, injak-injak kita. Biar ada Allah yang maha perkasa. Ada Allah yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Allah lah Al-Muntaqim, sang maha pembalas. Kita tak mampu membalas. Kita tak berkutik sekarang ini. Betul tidak? Di setiap negara kondisi seperti itu. Di akhir zaman ini, di setiap negara, mau Malaysianya, mau Filipina, mau Thailand, apalagi Arab ya, Mesir, Afrika, seluruhnya kondisinya kakak beradik sedolahnya. Saat kini ya, kondisi sekarang di penghujung fase keempat, kita sedang di cengkraman kekuasaan rezim Fir'aun. Namanya beda-beda, akan tetapi rezimnya, karakteristiknya, perangainya sama, dan insya Allah hasilnya sama. Babak belur duluan, insya Allah kalau masih hidup menjadi pemenang akhiran. Ya, bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit terdahulu, insya Allah bersenang-senang kemudian. 2 bulan ini dimulai dari pertengahan Januari, berita kematian demi kematian susul menyusul terjadi, dan sekarang berita ini sudah menjadi berita dunia. Berawal hanya dari belasan orang, berlanjut sampai kepada ribuan, dan menyambung sampai kepada puluhan ribu yang terpapar, dan positif terkena juga meningkat, angkanya terus bertambah. Hari ini sudah lebih dari 1 juta manusia positif terpapar oleh COVID-19. Makhluk Allah kecil, tak nampak seluruh negara-negara yang sangat kaya, yang sangat kuat, yang sangat dikjaya tumbang satu persatu. Italia merana meratap dan sudah tersungkur. Spanyol menuju kepada arah kematiannya. Perancis sudah tidak mampu lagi mengeluarkan suara erangannya. Suara sudah begitu habis, air mata sudah begitu kering. Amerika yang dulu begitu jumawa, sangat yakin dan percaya diri, hari ini Amerika ada di papan paling atas, terbanyak di seluruh dunia. Hampir 300.000 manusia positif terpapar di Amerika Serikat. Angka kematian juga tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Kalaulah umpamanya pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok mau transparan dengan angka kematian mereka, mungkin hari ini sudah melebihi ratusan ribu yang mati hanya dalam waktu yang sebentar saja. Maka apa yang mau kita katakan? Demi Allah, saya hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali
berani dan ikut mengatakan COVID-19 adalah tentara di antara tentara-tentara Allah. Lalu mungkin kita bertanya, bukankah ini buatan manusia? Kenapa ini dinisbatkan kepada tentara Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah, apakah ada sesuatu yang bergerak di bumi ini tanpa izin Allah?